Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selayaknya membasahi lidah kita, yaitu kalimat tahmid, kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat pemberi nikmat, zat yang mengumpulkan segala kebaikan sehingga kita dapat merasakan dan mendapatkannya, zat yang di tangannya segala keburukan dan kejahatan terhindar dari kita dan keluarga kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bin ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat yang kalian rasakan, kecil maupun besar, yang telah kalian rasakan atau yang akan kalian rasakan, yang telah berlalu ataupun yang sedang kalian rasakan, fa min Allah, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita berusaha menghatamkan dari kisah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah tidak terasa kita telah mempelajari dari kisah mulai dari zaman Nabi Adam. Jadi seluruh para nabi setelah kita kisahkan, seluruh dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita kisahkan dari lahir sampai wafatnya. Dan sekarang bahkan telah kita kisahkan dari semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti Nabi. Sekarang kita memasuki dari istri-istri Nabi, bahkan yang sekarang kita telah memasuki dari istri yang ke-10 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini itu tentunya seluruhnya kita kisahkan agar kita mengambil faedah-faedah keimanan dan faedah-faedah akhlak dari para nabi dan para rasul. Khususnya di pertemuan kali ini kita akan mengambil faedah yang sangat besar, yaitu faedah bagaimana benci menjadi cinta karena akhlak, yaitu faedah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari istrinya ini. Istrinya ini adalah seorang orang Yahudi, yaitu Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah seorang pemimpin kaum dari kalangan, yaitu kaum pada saat di Khaybar. Khaybar ini telah kita kisahkan pernah terjadi peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan pengkhianatan Khaybar. Pengkhianatan dari kalangan kaum Khaybar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menguasai kota Madinah, sehingga terjadi pengkhianatan dengan kafir Quraisy untuk menguasai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerangnya secara diam-diam. Akan tetapi Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhianatan mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera mengepung mereka sebelum mereka mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah ketika pengepungan, terjadilah peperangan yang kecil karena ingin disekat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah terjadi beberapa kematian dari kalangan para sahabat dan beberapa kematian dari kalangan orang-orang Yahudi yang berkhianat. Salah satunya adalah bapa dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membunuh bapa Sofia bin Huyai bin Akhtab ini adalah tangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan suaminya. Suaminya dikatakan di sini Huyai bin Akhtab dan Kinana bin Rabi. Kinana bin Rabi ini adalah mantan suami dari Sofia bin Akhtab. Jadi kita harus perhatikan bahwasanya suami dari Sofia bin Huyai ini mati di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan Khaybar. Begitu pula ayahnya. Lalu kita akan bertanya, bagaimana bisa dia menjadi istrinya? Adakah seseorang yang membunuh bapak dan suaminya sehingga dia ridho menjadi suaminya? Di sini
menjadi pertanyaan yang besar. Akhlak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadilah menjadi tawanan? Karena pada saat itu Khaybar dikalahkan. Pada saat itu Khaybar dikalahkan beserta kaumnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan dan banyak mendapatkan ghanimah pada saat itu. Termasuklah yang menjadi tawanan perang adalah Sofia bin Huyai, yaitu anak pemimpin kaum tersebut yang namanya sebenarnya adalah Habibah. Huyai bin Akhtab nama aslinya adalah Habibah, tapi diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sofia, yaitu orang yang memiliki kesucian hati, orang yang terpilih, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kebaikan agar sifat benci dan sifat hasad di dalam hatinya itu tersucikan disebabkan penamaan. Maka dari sini kita mengambil pelajaran agar hendaknya kita memberikan nama-nama yang terbaik untuk anak kita yang kita harapkan kebaikan padanya. Kemudian dari asal ketika telah dikumpulkan tawanan perang, maka seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepakat bahwasanya tidak ada yang lebih layak untuk Sofia bin Akhtab ini atau Habibah ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dia memiliki nasab yang sangat indah. Ketika kita melihat dari nasab Huyai bin Akhtab ini, ternyata silsilahnya itu sampai ke Lawi ke Nabi Harun, silsilah dari jalur yang lain. Adapun dari jalur pamannya, ketika kita melihat silsilahnya, karena terlalu panjang silsilahnya sedangkan kita memiliki ceramah yang singkat, itu sampai kepada Nabi Musa. Jadi dia memiliki dua jalur, yaitu dari kalangan para nabi. Bahkan dia termasuk orang, artinya di sini dia termasuk orang yang memiliki nasab yang paling indah, yang dimana bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, salah satu ulama Syafi'iyah, mengumpulkan dari beberapa keturunan raja-raja yang ada menjadi keturunan Huyai bin Akhtab ini. Beliau mengumpulkan ada 100 dari kalangan para raja dari silsilah Huyai bin Akhtab, atau juga bisa disebut dengan Habibah, yang nama aslinya adalah Habibah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awalnya Habibah ini tetap benci kepada Nabi karena ia termasuk yang membunuh ayah dan suaminya. Akan tetapi Nabi senantiasa memberikan hadiah kepadanya. Nabi senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Nabi senantiasa meminta ridhonya. Atardini anti atardini. Wahai kamu, hendaknya engkau yaitu ridho kepadaku. Artinya ridholah terhadap apa yang saya lakukan kepada ayah dan suamimu. Di akhir-akhir hidup, akhirnya karena dia telah mengenal Nabi, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya, "Atardini, apakah engkau ridho kalau aku membebaskanmu dengan pembebasanmu itu menjadi maharku, ataukah engkau kembali ke kaummu, ataukah engkau kembali kepada keluargamu?" Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih agar ia diberikan hadiah supaya ia ridho kepada Nabi dengan pembebasannya, atau kembali kepada kaumnya tidak menjadi tawanan, ataukah menjadi suami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia memilih untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disebabkan dia telah mengenal beberapa bulan dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana penghormatan para sahabat kepadanya. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya jikalau ada seseorang yang dibenci atau ada seseorang yang tidak disukai dengan orang lain, hendaknya saling memberi hadiah. Disebabkan Nabi sering memberi hadiah kebaikan, baik dalam ucapan maupun secara fisik, itu akan menimbulkan rasa cinta. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabbu, saling memberilah kalian hadiah, maka pasti akan timbul rasa cinta di antara kalian. Ini yang bisa kita berikan pelajaran yang paling utama untuk kita mengambil pelajaran pada kisah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Huyai bin Akhtab, atau nama aslinya adalah Habibah. Itu dari benci menjadi cinta.
dari benci menjadi cinta disebabkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil pelajaran dari beberapa kisah ini. Yang pertama, hendaknya kita memberikan kepada anak-anak kita atau orang di sekeliling kita dengan panggilan nama yang kita harapkan kebaikan kepadanya, satu. Yang kedua, ketika ada muncul benih-benih benci di dalam hati, baik dari diri kita ataupun orang lain, maka solusinya dengan cara memberikan hadiah sehingga muncul rasa cinta. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa berusaha walaupun kita tidak salah. Kayak Nabi membunuh bapa dan suaminya itu tidak di atas kesalahan, disebabkan itu pengkhianatan, tapi Nabi senantiasa mengalah dan meminta ridho agar ia tidak dibenci oleh orang lain. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya walaupun kita tidak salah pada orang lain, dia yang salah, akan tetapi hendaknya kita senantiasa menunduk, mengalah agar terjadi kebaikan kepada seluruh makhluk. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.